Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 November tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 20. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia minta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, namun katanya, makanan dan minuman telah ditetapkan oleh raja sendiri. Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja oleh karena kalian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari
dan biarlah kami diberi sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya. Maka diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya penjenang itu selalu menyisihkan makan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekaligus harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian dan yang ditanyakan raja kepada mereka, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berkenan di hati Tuhan. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah 4 tokoh dalam bacaan pertama hari ini
yang memberikan teladan kepada kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dengan melakukan ketetapannya dengan setia. Mereka berempat adalah orang Yahudi yang pada waktu itu adalah bangsa yang dijajah oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Namun Alkitab mencatat bahwa mereka baik dan sehat, pandai dan berhikmat, serta pengertian dan berilmu. Semua itu terjadi karena mereka tinggal di hatinya Tuhan dengan melaksanakan segala peraturannya. Beberapa ratus tahun kemudian, pelaksanaan hukum Taurat menyimpang menjadi sekitar formalitas dan ritual belaka. Orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus melaksanakan banyak hukum Taurat dan peraturan agama, namun mereka tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, ada satu contoh yang menarik, yakni memberikan persembahan. Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin, dan ia bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang Yahudi yang pandai dalam menghafal dan mempelajari Taurat. Ada banyak orang yang terlihat saleh dalam melaksanakan hukum-hukum agamanya. Namun sayangnya, mereka tidak berkenan di hati Tuhan karena yang mereka lakukan sekedar formalitas belaka. Sebaliknya, ada seorang janda Yahudi dengan segala yang dimilikinya, diikhlaskannya untuk Tuhan. Bukan soal jumlah, tapi soal hati. Inilah yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kedua hal ini penting, yakni melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan melaksanakannya dengan hati. Mengikuti perayaan Ekaristi, memasuki ruang sakramen tobat, mengikuti ibadah-ibadah, ambil bagian dalam persekutuan, semua itu sangat baik bagi keselamatan jiwa kita. Namun, dalam bacaan-bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan untuk melaksanakan semua hal yang sangat baik itu dengan hati yang ikhlas. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Semoga demikian. Amin.